Halo, hari ini tanggal 1 Januari. Waktu berlalu sangat cepat. Programku udah nyampe sangat jauh. Udah versi 8 dan baru berapa minggu ini udah kayak gini sebenarnya. Kalau punya komputer tuh kayak gini nih, ugal-ugalan. Punya komputer gak ada kesempatan, bener-bener kayak nggak tidur aku, kayak cari penyakit sebenarnya. Tapi di sini ini adalah kado yang sangat indah, penutupan tahun yang sangat luar biasa, dan 2025 sepanjang tahun benar-benar tahun yang nggak bisa diungkapkan lagi dengan kata-kata lah, karena benar-benar sangat luar biasa. Aku melakukan banyak improvement lah dalam hidup lah, mulai dari programming, gaming, kurir, semuanya benar-benar semuanya. Banyak belajar. Dan yang dulunya aku bilang aku suka jatuh bangun, itu sekarang udah nggak relevan lagi di saat ini, karena pada kenyataannya ini aku tuh suka membedakan antara dunia game sama dunia nyata. Kadang agak eh, agak gimana sih, agak sulit membedakannya gitu loh cuy. Karena di dunia game, kalau kita punya tools ya, kalau di ras ini ngomong ras ya, kita mau pecah batu nih, kita bikin alatnya buat mecah batu. Tujuannya apa? Spesifik adalah menciptakan alat untuk pemecah batu. Apakah alat itu akan rusak? Tentu alat itu akan rusak. Lalu apakah kita akan sakit hati ketika alat itu rusak? Padahal alat-alat di ras itu dibangun, di create atau di build atau di crafting itu menggunakan elemen. Kenyataannya kita kesal iya, tapi secara kemampuan kita tuh nggak rusak. Yang rusak hanya alatnya. Contohnya nyata kayak aku tuh evaluasi diriku ya. Selama ini aku menciptakan banyak ya. Aku mulai dari jualan dulu ya. Jualan pulsa listrik, pulsa data, pulsa internet, dan jualan baju, boneka, apapun dijual. Karena kondisinya emang saat itu aku itu kekurangan keuanganku dari dulu tuh buruk. Gajiku kecil, nggak pernah dapat gaji gede lah gitu. Gajinya pas-pasan lah kayak orang UMR pada umumnya. Aku nggak ada spesialnya hidupnya. Tapi aku berusaha buat menutup kekurangan itu semua jujur ya. Jadi aku jualan itu banyak hal yang aku lakukan, yang pada akhirnya membawa nyampe sejauh ini. Jadi perjalanan ini itu sebenarnya nggak pernah sia-sia. Yang sia-sia itu adalah ketika kita diam berhenti nggak melakukan apapun dalam hidup. Itu yang aku pahami sekarang. Jadi yang dulu aku bilang rasa ini habis bangkit terus tumbang lagi, bangkit tumbang lagi. Yang tumbang itu, yang rusak itu cuma alatnya saja. Akunya enggak kenyataannya. Ketika ngebangun usaha rusak karena usaha itu udah nggak relevan, udah nggak cocok pada zamannya, jadi nggak bisa dipaksain. Pilihannya sebenarnya ada dua: tetap bertahan untuk melakukan evolusi dan perbaikan, tapi jika sudah nggak relevan itu akan percuma. Tetapi dalam persaingan itu, ketika tools atau hal tersebut tujuannya masih sama untuk mendapatkan uang dan hasilnya dapat, ya tentu dalam perbaikan perjuangan usaha itu ya bisa diperjuangkan. Nah gitu loh cuy, maksudnya cuy. Jadi udah nggak ada itu kamusku tahun ini aku rugi dan menderita, maksudnya kayak gitu, meratapi dan ada trauma. Sekarang hilang itu trauma, udah hilang semua, bener-bener hilang. Kecuali saat ini yang ada dalam diriku ini, aku tuh berhenti, nggak menjadi apapun, nggak membuat apapun, dan aku udah, misalkan saat jualan dulu kacamata ketipu, habis itu aku nggak pernah bergerak sama sekali, nggak nyampe bikin
RT RW net lah, atau bikin bengkel jualan macam-macam, jualan HP, kreditin apa, semuanya itu nggak akan pernah terjadi kalau aku nggak pernah nyampe sampai sini mungkin gitu kan. Jadi aku ngerasa kalau masa depan itu emang kita tulis, kita udah rencanakan, bukan ujuk-ujuk masa depan itu magic ada tiba-tiba itu. Enggak seperti itu ternyata, cuy. Masa depan itu kita udah menuliskan di masa lalu untuk datang ke masa sekarang itu dengan kondisi seperti itu. Dan kita melihat masa lalu kayak sekarang aku mengevaluasi diri berapa tahun ke belakang. Posisi saat itu udah nggak relevan lagi saat ini. Jadi aku sekarang membuat hal-hal seperti ini, aku sebutnya mengevolusi diriku. Itu tujuannya cuma satu, saat ini aku sedang menggunakan autonomous tools yang aku pasangkan di aliran uang. Jadi mindsetku dari menciptakan di tahun lalu adalah oke, uang ini aku nggak bisa cari, tapi aku harus bisa ambil uangnya. Itu mindset yang sekarang ada. Kayak kurir ya, sama. Kalau teman-teman kurir yang lain, wah kita mah cari uang susah, salah bro gitu. Kita nggak pernah cari uang. Kita di jalanan itu sedang ngambilin uang. Karena ini lagi kembali ke game lagi. Kita itu di game itu disediain looting. Di Rust itu looting kan. Looting itu dia ada waktunya, momennya dia muncul, ada momennya dia nggak muncul, ada kalanya itu rusak, digantikan dan yang lain-lain kan. Kalau kalian pernah main Rust. Ini bener-bener Rust itu memasukin jiwa ya guys. Jadi kalau orang nyari, aku lagi nyari duit nih, kesusahan. Enggak, aku nggak nyari duit. Aku sedang ngambil duit. Ngambilnya itu seberapa banyak kemampuanmu dalam sehari ini untuk meluting duit yang di jalanan itu, bro. Itu. Ada rare item, ada argo besar dengan resiko yang besar, ada argo kecil dan yang lain-lain. Itu sebenarnya looting dan kita tuh ngambilin duit. Jadi kita nggak mencari duit sekarang. Kita tuh lagi ngambil duit di jalanan. Itu kurir. Program ini adalah program yang aku taruh di sistem jalur keuangan untuk mengambil duit. Bukan mencari duit, tapi untuk mengambil duit sedikit aja. Aku harap sih dari exchanger atau dari teman-teman ya, aku pengen ngambil dikit aja. Aku nggak pernah ngambil banyak. Aku hanya hidupkan ini program di sana buat ngambil duit. Poin yang lain adalah di tahun-tahun ini aku tuh banyak punya pilihan tools yang aku ciptakan di tahun sebelumnya. 2025 sepanjang tahun, kalian kalau ingat videoku di sepanjang tahun, dari akhir tahunan, kalau nggak salah aku udah merencanakan bikin sesuatu tapi gagal. Tapi sepanjang tahun sampai bulan 8 ya, aku terakhir komputer rusak bulan 7 atau 8 itu. Akhirnya kan banyak masalah itu, internet mati lah, komputer rusak dan banyak hal yang menyebabkan segala sesuatunya aku tuh break. Nggak di depan komputer lagi, nggak punya video apa, lihat TikTok itu nggak pernah sama sekali. Aku tuh cuman yaudah ngurir, ngambil duit di sana di jalanan, pulang tidur, hidupku normal. Tapi otakku nggak normal, tetap melakukan kalkulasi pemikiran untuk menyelesaikan coding karena ada sesuatu hal yang belum pernah selesai yang aku lakukan. Aku sebutnya apa ya? Kayak unfinished check lah, atau poinnya di sana itu kayak belum selesai, jadi otak itu masih jalan terus, masih memikir coding, logika, itu sepanjang jalan terus begitu terus. Ini unik. Akhirnya setelah break berapa bulan itu, 2 bulan rusak pertama, akhirnya dari AI pindah ke coding full akhirnya rusak. Terus break di komputer berapa minggu, akhirnya ada masalah, break nyampe sebulan 2 bulan. Dan aku baru kembali lagi kan. Jadi sekarang udah hari ke 2 minggu ini, udah minggu kedua ini, udah final kan. Akhirnya kembali dan ngegas nih dari berapa hari yang lalu, bagi ngurir malam sampai pagi lagi dan yang lainnya digas terus itu. Akhirnya jadilah sistemku yang sangat canggih, menurut gue sangat canggih banget karena lihatlah log ini. Ini aku sebut udah namanya Rock Pro 7 edisi Phoenix Edition. Maksudnya itu adalah bangkit dari abu. Maksudnya itu abu dalam kehidupanku itu. Aku itu udah jadi abu sebenarnya, cuman lagi bangkit gitu. Ini ada poin penting yang bisa dilihat nih. Ini bagus banget ini serius. Di sini aku punya hal yang
oh ini keren banget sih, ini bener-bener hidup sih aku melihatnya sih. Di sini liatin tuh. Ini tuh pertama target itu adalah kita bikin dinamis. Aku analisa pasar sebelum pasar, liatin. Aku ngelihat ya, ini data analis pasar itu ya, kalau di sini nih basic nih. Masih mana ya? Nggak kelihatan sih, mana ya? Oh ini, tuh. Ini kalau di data log itu nyampe full layar HD yang dimiringin itu dari atas sampai bawah penuh. Ini segini banyak tuh. Semuanya, ini ada yang aku hapus-hapus sebenarnya sih. Ini kan atasnya merah tuh. Lalu hasil log trading itu selama 2 hari full ada berapa ribu baris? Itu ada 6 atau 4 ya. Banyak lah 6 kalau saya yang tak analisa karena ada yang pembelian, ada penjualan, ada kerugian juga, ada 2 kerugian, ada 4 ada penjualan yang profit lah kayak gitu. Analisa semua. AI nyerah, coy. AI langsung ke distraksi. Intinya AI aku minta bantuan itu pasti. AI itu akselerator otakku beneran, real akselerator. Aku untuk menganalisa, untuk merapikan coding dan yang lain tuh atau generate coding pakai AI. Lalu hasilnya seperti ini. Target profit ini selalu di generate. Setiap ini kan aku lagi testing, dia generate profitnya itu dalam sekian menit atas dasar market itu dinamis. Kita profit nggak mau aku ngikutin melawan arus. Kalau marketnya nggak bagus ya udah kita ikutin aja. Lalu untuk posisi entry ini agak tricky. Aku tuh beneran di bawah. Kalau nggak di bawah nggak mau ambil. Kenapa? Kalau misalkan di bawah masih dibantai, kan bisa kita gini kan, beli langsung dihancurkan kan kayak gitu kan. Aku sebutnya sih stop hunter. Itu real. Kita beli langsung hancur market. Beli hancur, kita jual harga naik, udah kayak gitulah. Semua orang mungkin ngalami hal-hal kayak gitu. Aku sebut itu adalah musuh alamiku di dalam trading. Musuhnya adalah sistem. Gak tahu sistemnya siapa, nggak ngerti. Pokoknya itu musuh tujuanku untuk melawan dia sebenarnya. Kalau nggak bisa dilawan, aku harus ngikutin cara dia main gitu. Akhirnya muncul itu dynamic take profit. Target dimainin. Nggak sampai di situ. Nggak cukup sampai di situ. Hard stop loss itu harus digunakan. Kita harus rela nih. Berapa kerugian yang bisa kita ambil atau kita terima, kita terima dalam melakukan hal ini. Karena nggak mungkin kita ngomong yang real aja lah. Kadang inilah secara masa lalu ya. Profit seminggu hilang dalam satu menit atau sebulan hilang dalam 1 detik. Real itu kita nggak bisa ngomong kita selalu profit, enggak. Hari seminggu ini mungkin loss atau sebulan ini loss, tapi bulan lalu kita profit atau selama setahun tuh akumulasi profit sama loss itu masih bagus profit misalkan, atau enggak beda tipis misalkan. Terus ini aku udah di hard stop loss itu levelnya banyak banget, ini aku ciptainnya. Ini adalah posisi puncak terakhir kalau misalkan itu 12. Jadi aku geser paling tinggi ini. Pokoknya aku nggak mau duitku 100% hilang lah. Atau enggak 50% aja, kalau mau diambil ambil aja lah misalkan kayak. Ya aku geser ke 50%. Pokoknya jangan nyampe 100% lah. Lalu ada drawdown. Nah, drawdown ini adalah yang menangani ketika harga turun. Turun. Kita nggak mau naik lagi ya kan. Nah ini dianalisa di drawdown ini. Dia harus adaptif ketika beli turun terus market itu gini lah. Kita tuh ngelihat posisi jejak ya. Kalau aku ngelihat kita kan nggak pernah bisa menggerakkan pasar, aku jujur ya. Aku jujur aja, aku nggak bisa menggerakkan pasar, aku hanya bisa menganalisa jejak. Jadi ketika harga naik tinggi aku tuh nggak pernah ikut dari dulu. Trading itu ketika harga loncat ke tinggi itu nggak pernah ikut. Tapi ketika harga udah turun, ada kekuatan, ada kehidupan di sana. Ketika naik lagi, turun lagi, aku tuh baru ikut di area sana. Jadi aku dari dulu tuh pemain kecil, paling 3%, 4%. Kecuali aku naruh koin yang datar, taruh beli aja, terus jual di 30%, itu di masa lalu ya. Karena aku kuat ngehold nyampe berapa bulan, itu nyampe setengah tahun tuh aku bisa ngehold itu sana. Nah itu beda cerita, itu bonus buat aku. Tapi real tradingnya aku nggak seperti itu. Profit 4% dijual.
Cuman dulu itu ya modalnya banyak. Sekarang kan aku ngerintis ulang. Nah ini yang ngurusin si drawdown. Tuh liatin tuh. Target profitnya 4. Terus di sini kan targetnya 4 ini nanti berubah-ubah itu nanti harganya. Ini cek nih stop lossnya hilang. Tuh, terus exit recovery drawdown moderate dari minus 9%, targetnya tercapai. Ini kan testingnya. Itu drawdown 9%, ini harusnya tersetting gitu. Jadi ini lock ini sebenarnya ambigu. Jadi enggak ambigunya kayak gini nih. Ini SSAD inaktif, bener. Terus movement ini cuman yang ngerti aku aja jujur ya sih. Sistemku ini sebenarnya salah. Tapi aku membuat ini jadi benar. Ngerti enggak? Aku tuh enggak, jadi kalau misalkan aku ngitung ya, di luar sana itu begini itu di luar sana kan secara generatif ya, general semuanya orang melihat yang sama. Aku itu melihatnya beda, serius. Kalau kalian masuk ke sistemku itu kalian pasti komplain, ini kok begini itu begitu. Seriusan kayak gitu. Jadi ini testernya itu ini statusnya aktif. Ini yang buat pastikan kalau ini posisinya aktif. Jadi dia drawdownnya diaktif. Gitu Vin. Ada poin yang penting. Lalu dynamic take profit. Ya, ini lanjutan yang dari sini. Ini akan hard stop lossnya terpicu nih. Ini profitnya udah dicapai di awal. Tentukan di awal kan profitnya. Lalu dynamic ini dia akan mengupdate nih. Ya di sini diupdate tuh. Target awal kan 7,1%. Setelah berapa waktu dianalisa lagi dan yang lain-lain. Akhirnya take profit update. Kan yang 1 sampai 99 nih per satu trading ya. Itu bisa di unlimited sih sebenarnya. Tapi nanti kita jadi kacau nanti. Nah ini old profit yang lama itu di 4% dan sekarang karena marketnya udah gitu lah. Jadi 3,7% turun. Nanti dia turun terus sampai ada batas minimal kita mendapatkan profit itu berapa. Kayak gitu. Ini yang canggih di situ. Jadi hidup nih, programku beneran hidup, punya nyawa, Cuk. Selanjutnya ada DTP exit. Nah, ini kan ada DTP itu dynamic take profit. Ini dynamic take profit DTP itu. Kalau namanya aku yang bikin jujur dynamic lah. Terus DTP exitnya juga sama. Dia akan menyesuaikan ini buat validasi kalau ini statusnya normal gitu coy. Nah ini exitnya statusnya normal, take profitnya di 14%. Ini statusnya infus event. Ini balance-nya nggak ada, kosong. Lalu ini di TSL. TSL itu trailing stop loss. Jauh sebelumnya trailing stop loss itu punya kelemahan, bener-bener lemah banget. Jadi hampir nggak bisa kepake di aku. Beneran. Setiap beli baru turun berapa persen dia jual. Padahal tuh potensialnya tinggi. Beli lagi digeser, aku nyerah nyampe pakai TSL ini. Nyampe nggak tak pakai. Baru kemarin aku punya ide. TSL itu posisinya bukan di sini. Itu kuncinya. Kuncinya di sana. TSL itu nggak di sini posisinya. Misalkan gini lah. Orang yang pintar matematika tapi nggak bisa masak, tapi disuruh masak. Sehebat-hebatnya dia masak di situ dia nggak pintar masak masalahnya. Tapi posisi kalau dia pintar hitungan, diposisikan di tempat hitungan dia paling jago di sana meskipun dia cuma sembari merem lah gitu. Sembari santai gitu aja dia udah pasti jago. Itulah posisinya TSL aku sekarang. Dia aku punya kasih di belakangnya TSL itu bodyguard. Jadi TSL bodyguard. Jadi bodyguard dulu yang jalan, TSL diangkat sama bodyguard sebut nyampe posisi itu aman. Bodyguardnya lepas, TSL-nya aktif hidup sendiri dan menjadi TSL itu satu-satunya kekuatan absolut atau kekuatan mutlak untuk keluar dari market. Gokil. Ini luar biasa banget sih, serius. Aku udah uji coba semuanya ini, semua nggak bertabrakan. Logikanya bener banget. Aku ngerancang ini logika aja semalaman dari pagi sampai dari sore sampai pagi lagi. Dari pagi tadi baru ketemu aku jam 5 atau jam 4. Logikanya di situ baru ketemu logikanya. Finalnya baru sekarang. Datin udah berapa jam aku duduk di sini cepet banget. Dari pagi sampai sekarang. Udah hampir 12 jam lah di sini aku. Baru hari ini final. Dan akhirnya kayak gini aku dapetin lock net itu. Ini jam 8 9. Ini jam 21 tengah 10. Dan aku lagi ngerapin logging infonya.
kira-kira mana yang aku pengen tampilkan biar nggak semrawut. Kalau ditanya ya, ini kayak gini kan udah bagus tuh. TLM last buy-nya di 42, sekarang 46, nah kan marketnya 12 jam 46%, low-nya di 43, high-nya di 63, move-nya di minus 4%, targetnya di 2% tuh dia, karena harganya buruk sekarang. Dan ini ada banyak nih, kalau misalkan dilihat dari lognya itu, ini sekarang aku lagi nggak pakai. Nah sekarang aku lagi mikirin setelah ini paling entry posisi, aku mau bikin posisi entry itu mode sniper lah. Ini agak serem juga sih sebenarnya. Gimana aku bisa ngincer posisi sniper ini? Kondisi market itu nggak nentu. Gimana biar bisa adaptif, bisa gonta-ganti market, keluar masuk market aku tanpa harus sentuh sama sekali gitu loh. Ngerti nggak? Selama ini kan aku mesti sentuh dulu, cek kira-kira ini masuk, ini masuk, ini masuk. Kita bagaimana? Apalagi market itu sangat buruk, nggak sebagus dulu. Ya pinter-pinter aja sebenarnya. Ya yang tahu-tahu aja ya gitu kayak gitu. Jadi ini kalau dicek ke atas ya. Ini kalau kalian cek ke atas ini dia ada update itu marketnya nyampe memburuk kayak gitu. Oh belum cok, belum ada update, memang harganya lagi buruk bro. Itu ada harga paling rendah, tapi misalkan kalau harganya minus dia akan di take over sama layer lain. Jadi istilahnya kalau harganya turun ada orang yang ngejagain itu. Kalau harganya bergerak naik turun cepat, ada yang menangani itu. Kalau harganya kuat banget ada juga yang menangani itu. Kalau harganya udah tinggi, udah kuat, udah tinggi, udah bagus banget, ada sendiri yang menangani itu. Itu merasa aku ini sistemku hidup bro. Aku seneng banget loh hari ini. Ini beneran hidup loh. Aku rasa hidup loh, beneran hidup, bukan kenyataan bisa napas atau yang lain-lain ya. Tapi ini hidup. Itu doang sih. Jadi take profitnya dari 7% ke 9%. Ini PNL ya, profit and loss PNL itu. Ini drawdown, SHD itu strong holder. Ini RSI gate, banyak lah ini layar-layarnya itu. Makanya kode nyampe 2500-an itu nyampe banyak banget. Kalau misalkan dia sampai 3000-an kalau salah. Ya udah ngeliat puyeng. Ini lihatin tuh dari Pro 1, Pro 6 nyampe Pro 7, yang sekarang ini jadi Pro 7. Ini tinggal nunggu aja. Kalau misalkan dibilang dari awal udah, kalau emang waktunya itu nggak akan pernah ketukar sama sekali. Kalau emang itu milikmu, ya kan, mau pergi kemanapun, mau dihalang-halangi, mau bagaimana, mau pergi jauh, mau diculik pun tetap akan jadi milikmu. Kalau yang bukan milikmu, nyampe kamu ikat aja ya, di kayak gimana pun, kalau bukan milik itu dia akan pergi meninggalkanmu coy. Itu evaluasi kehidupanku selama ini. Jadi 2026 beneran total baru dalam hidupku, pemahamanku, cara pola berpikir dan segala sesuatunya beneran baru. Hidup udah nggak seperti dulu lagi bro. Thank you.